Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Learning Indonesia, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bapak Raditya Fahmi Bakhtiar dan saya sendiri Edi Lukito. Kali ini kami akan memaparkan hasil review terhadap paper yang berjudul Innovation Management Measurement a Review yang bersumber dari Adams, Besan, Phelps tahun 2006 terkait Innovation Management Measurement Review yang diterbitkan di International Journal of Management Reviews oleh Blackwell Publishing Ltd, di mana mata kuliah ini diampuh oleh dosen, yakni yang pertama Bapak Dr. Insinyur Tatang Ataufik MSc IPU, dan yang kedua adalah Dr. Insinyur Ninik Fajar Puspita MM. Kami dari kelas E, mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Pada paparan ini kami membahas ada 8 poin. Yang pertama, abstrak dan tujuan. Yang kedua, permasalahan. Yang ketiga, mengukur manajemen inovasi. Yang keempat, mengembangkan kerangka analitik untuk pengukuran manajemen inovasi. Yang kelima, ukuran manajemen inovasi. Yang keenam, diskusi dan pembahasan. Yang ketujuh, kesimpulan. Yang kedelapan, kelebihan, kekurangan, dan saran. Pada paper ini memiliki abstrak dan tujuan adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini membahas mengenai pentingnya pengukuran dalam proses review suatu inovasi. Terdapat berbagai literatur yang memiliki suatu karakteristik dari keragaman pendekatan, rumusan, dan praktik yang dapat membingungkan juga kontradiktif ketika praktisi dan akademisi melakukan review. Penelitian ini bertujuan menggambarkan suatu kerangka berpikir yang mencakup kegiatan untuk menilai apakah kegiatan ide inovasi menjadi produk yang memiliki nilai manfaat dan dapat menjadi produk yang dipasarkan. Terdapat dua permasalahan dalam paper review ini. Yang pertama, dibutuhkan langkah yang sulit untuk menggabungkan literatur yang sangat beragam ke dalam satu kerangka kerja. Yang kedua, dibutuhkan kerangka kerja di mana manajer dapat mengevaluasi aktivitas inovasi, mengeksplorasi sejauh mana organisasi berinovasi, apakah inovasi dipergunakan di seluruh organisasi atau tidak, dan juga mengidentifikasi area untuk perbaikan. Dalam manajemen inovasi ini terdapat beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian. Di sini kami menyebutkan ada 5. Yang pertama dari Port and Kettle 2023, banyaknya literatur yang terakumulasi dalam suatu objek inovasi secara luas dipandang sebagai dasar ekonomi yang kompetitif. Yang kedua dari Frankel tahun 2000, pengukuran evaluasi, benchmark kompetensi dan praktik inovasi adalah suatu masalah signifikan dan kompleks bagi banyak organisasi. Yang ketiga, Barclay dan Kim Oh 2002, dalam literatur tentang manajemen inovasi, pengukuran dari aspek-aspek manajemen inovasi sering diusulkan, menanggapi dari kebutuhan perusahaan maupun akademisi untuk pemahaman terkait efektivitas dari kegiatan inovasi. Yang keempat, UK Department of Trade and Industry 1998, inovasi adalah eksploitasi yang sukses dari suatu ide baru yang memandu tinjauan kami karena definisi tersebut mengakomodir berbagai jenis inovasi, baik produk atau jasa, proses, administrasi, teknologi, dan lain-lain yang mungkin diharapkan akan ditemukan dalam suatu organisasi. Yang kelima, dari Denyer dan Nelly 2004, gagasan tentang tinjauan sistematis baru-baru ini mendapatkan perhatian dalam literatur manajemen. Baik, selanjutnya adalah mengembangkan kerangka analitik untuk pengukuran manajemen inovasi. Menurut Tanfit et al. 2003, tinjauan sistematis meliputi yang pertama, pengembangan maksud dan tujuan yang jelas dan tepat. Kedua, metode yang direncanakan sebelumnya. Ketiga, pencarian yang komprehensif dari semua artikel yang berpotensi relevan. Keempat, penggunaan kriteria yang eksplisit dan dapat diproduksi dalam pemilihan artikel untuk ditinjau. 5. Penilaian kualitas penelitian dan kekuatan temuan. 6. Sintetis studi individu menggunakan kerangka analitik eksplisit. Dan yang ketujuh adalah presentasi hasil yang seimbang, tidak memihak, dan juga dapat dipahami.
Strategi tinjauan yang dilakukan secara luas mengadopsi model ini, tetapi dengan beberapa perubahan dengan menyesuaikan urgensi dari pertanyaan dan sumber, yakni dimasukkannya studi dari Delphi, dan yang kedua, pelonggaran persyaratan untuk kriteria yang dapat direproduksi untuk pemilihan dan penilaian dokumen. Kemudian, para penulis membentuk panel peninjau yang terdiri dari expert atau pakar yang relevan dengan domain dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan inovasi dan pengukuran. McManus et al. 1998 merefleksikan tinjauan sistematis mengidentifikasi keterbatasan pencarian database elektronik karena terkadang hanya mengungkap setengah dari studi yang relevan. Mereka mengaitkan hal ini sebagai bagian dari kurangnya sensitivitas database elektronik. Berikutnya adalah strategi kompensasi mencakup pencarian jurnal secara manual. Hal ini dikurangi karena pertimbangan waktu dan biaya, atau konsultasi dengan pakar yang sesuai. Dengan menggunakan metode Delphi, sebuah proses yang terdiri dari desain terstruktur untuk komunikasi kelompok yang berkaitan dengan masalah yang kompleks, sehingga proses konsultasi diperluas dengan menggabungkan masukan dari para pakar eksternal. List atau daftar dari pakar global berkaitan dengan inovasi dan pengukuran sejumlah 100 orang berdasarkan pengetahuan dari panel peninjau dikembangkan. Responden potensial dihubungi melalui email dan diminta untuk menanggapi serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan metrik inovasi pada tingkat praktik manajemen, khususnya perihal aspek pengukuran, keberadaan, dan efektivitas proses manajemen inovasi. Berikutnya, semua responden mengakui adanya sejumlah ukuran yang masih ada, meniadakan kebutuhan untuk mengembangkan langkah baru. Secara khusus, tidak adanya ukuran yang selaras dengan baik untuk aktivitas proses inovasi yang dicatat. Selain itu, tidak ada juga perangkat untuk membantu mengidentifikasi metrik yang tepat untuk diterapkan. Nah, tinjauan sistematis ini menekankan pentingnya jejak audit dalam proses peninjauan untuk memastikan kejelasan dan replikasi. Hal yang signifikan adalah penggunaan kriteria yang eksplisit dan dapat direproduksi dalam pemilihan artikel untuk ditinjau dan penilaian kualitas penelitian dan kekuatan temuan. Berikut ini adalah 7 strategi tinjauan yang dilakukan. Yang pertama, menetapkan tim peninjau, lingkup, sifat pertanyaan, dan juga rangkaian pencarian. Kedua adalah melakukan investigasi Delphi. 3. Pencarian pendahuluan terhadap database elektronik. 4. Mengembangkan kerangka analitik. 5. Pencarian tambahan terhadap database elektronik dan studi Delphi. 6. Menganalisis isi dari kumpulan data. Menggolongkan ukuran ke dalam kategori order pertama yang ditetapkan oleh kerangka analitik. Dan yang terakhir, meninjau ukuran terhadap kerangka untuk gap atau kesenjangan. Banyak penelitian telah mengidentifikasi aktivitas kunci dari proses manajemen inovasi. Di antaranya disajikan dalam bentuk model linear. Model ini terbatas dari perspektif pengukuran, yakni yang pertama, banyak model yang bersaing dengan konsensus yang hanya terlihat pada tingkat abstrak. Kedua, model pada prinsipnya dihasilkan dalam konteks teknologi kemampuan generalisasi dibatasi. Dan yang ketiga, model gagal untuk memperhitungkan penyebaran inovasi organisasi dan keterhubungan sosio-teknisnya dengan semua aspek organisasi. Berdasarkan peninjauan model, diusulkan kerangka 7 faktor dari kategori bermakna yang ditentukan dalam hal kemampuan organisasi yang diperlukan untuk membuat dan mengelola perubahan. Yang pertama, masukan. Kedua, manajemen pengetahuan. Ketiga, strategi. 4, organisasi dan budaya. 5, manajemen portofolio. 6, manajemen proyek. Dan ketujuh, komersialisasi. Berikut ini adalah model manajemen inovasi dan kerangka pengorganisasian. Di tabel berikut ini, di kolom pertama adalah 7 kategori faktor, yakni masukan, manajemen pengetahuan, strategi, organisasi dan budaya, manajemen portofolio, manajemen proyek, dan juga komersialisasi.
di mana 7 faktor ini berasal dari sintetis studi dari 6 literatur di kolom 2 hingga 7, yakni dari Cooper and Kleinschmidt dari tahun 1995, kemudian Chisa et al. 1996, Kormikan and O'Sullivan 2004, Goffin and Pfeiffer 1999, Bergelman et al. 2004, dan Verhage and Kefir 2002. Untuk masukan sendiri, itu terdiri dari item kreativitas dan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya, dan juga perolehan teknologi penciptaan ide. Untuk manajemen pengetahuan, terdiri dari ketentuan sumber daya, memahami pengembangan teknologi relevan, dan strategi kompetitor, dan juga networking atau jejaring. Yang ketiga, terkait strategi, terdiri dari strategi New Product Development atau NPD, strategi dan kepemimpinan, strategi inovasi, dan manajemen strategi. Keempat, terkait organisasi dan budaya, terdiri dari budaya organisasi dan komitmen manajemen, kepemimpinan, budaya dan iklim, serta konteks struktur dan budaya organisasi. Kelima, terkait manajemen portofolio, terdiri dari item proses NPD, sistem dan peralatan, perencanaan dan pemilihan, serta manajemen portofolio. Keenam, terkait manajemen proyek, terdiri dari komunikasi dan kolaborasi, manajemen proyek, dan juga pengembangan. Dan yang terakhir adalah komersialisasi yang berasal dari sintetis studi, yakni struktur dan kinerja serta komersialisasi. Nah, dari hal itu semua terdapat kesamaan di seluruh model manajemen inovasi, namun tidak ada model yang mencakup setiap dimensi. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka sintetik dan integratif untuk mempromosikan keterbandingan dan memungkinkan pekerjaan di masa depan untuk membangun hasil yang ditemukan pada penelitian sebelumnya. Berikutnya terkait dengan ukuran manajemen inovasi. Penggunaan 7 kategori yang diturunkan secara induktif sebagai framework atau kerangka kerja organisasi untuk diskusi dari pengukuran manajemen inovasi. Untuk setiap kategori atau review literatur berbeda yang relevan untuk pengukuran kategori tipologi. Melalui setiap kategori, serangkaian subdimensi pengukuran yang fokus diidentifikasi yang mencerminkan perbedaan dan penekanan dalam literatur. Terdapat 7 framework kategori atau kerangka kerja, dimulai dari masukan, manajemen pengetahuan, strategi inovasi, organisasi dan budaya, portofolio manajemen, manajemen proyek, dan komersialisasi, yang semuanya terdapat area pengukuran. Masing-masing seperti di masukan, terdapat area pengukuran berupa manusia, sumber fisikal atau SDM, dan finansial, dan juga peralatan. Selanjutnya untuk manajemen pengetahuan, terdiri dari pembentukan ide, repositori pengetahuan, dan alur informasi. Untuk strategi inovasi, area pengukurannya adalah orientasi strategi dan kepemimpinan strategis. Organisasi dan budaya memiliki area pengukuran budaya dan struktur. Portfolio manajemen, area pengukurannya yaitu risk atau return balance. Penggunaan alat optimasi. Manajemen proyek memiliki area pengukuran yaitu efisiensi proyek, alat, komunikasi, dan kolaborasi. Untuk kategori komersialisasi, terdapat area pengukuran yaitu di riset pasar, pengujian pasar, pemasaran, dan penjualan. Untuk manajemen manajemen masukan, yaitu manajemen input berkaitan dengan sumber daya kegiatan inovasi yang mencakup faktor-faktor mulai dari keuangan, sumber daya manusia dan fisik, hingga menghasilkan ide-ide baru. Di sini untuk pembahasannya yaitu pendanaan yang memadai merupakan input penting dalam proses inovasi, termasuk terkait dengan pengeluaran yang digunakan dalam inovasi. Faktor manusia diukur dari jumlah orang yang berkomitmen pada inovasi dalam kaitan kecenderungan untuk berinovasi, keterampilan, pengalaman, dan pendidikan. Keragaman dari keterampilan dan pengalaman membuat hubungan kolaboratif dan menambah nilai signifikan terhadap nilai inovasi. Fasilitas atau sumber fisikal mencakup dari bangunan sampai peralatan komputer. Fasilitas memberikan pengukuran dari slack atau kelonggaran. Untuk penggunaan sistem dan peralatan merupakan unsur penting dalam inovasi.
ketersediaan sistem dan peralatan mendukung kreativitas dan inovasi. Di sisi kerangka kerja manajemen pengetahuan, di sini pembahasannya yaitu manajemen pengetahuan berkaitan dengan ide dan informasi yang mendasari kompetensi inovasi, pembentukan ide, kapasitas penyerapan, dan networking atau jejaring. Untuk pembentukan ide, yaitu sangat penting untuk menghasilkan banyak ide, sehingga terdapat berbanyak literatur. Jadi ide sendiri adalah bahan mentah untuk inovasi yang mudah untuk dihasilkan. Namun hal ini dapat berdampak signifikan pada keberhasilan atau kegagalan akhir inovasi. Selanjutnya untuk gudang pengetahuan, yaitu gagasan tentang kapasitas penyerapan, kemampuan perusahaan untuk menyerap dan menggunakan pengetahuan baru, dan melibatkan kemampuan untuk mengenali nilai pengetahuan eksternal yang baru, mengasimilasi, dan menerapkan untuk tujuan komersial. Selanjutnya untuk alur informasi dalam penggunaan dalam perusahaan sangat penting untuk mencetuskan ide dan memungkinkan pengembangan konsep inovasi. Dalam kerangka kerja inovasi, untuk di strategi inovasi umumnya dipahami untuk menggambarkan postur inovasi organisasi sehubungan dengan lingkungan kompetitifnya dalam hal produk baru dan rencana pengembangan pasar. Yang pertama terkait dengan orientasi strategi. Dua jenis orientasi strategi yang berbeda dapat diidentifikasi dalam literatur. Yang pertama adalah yang mengukur apakah organisasi memiliki inovasi, dan ini dapat dievaluasi dalam beberapa cara, seperti komitmen terhadap pendanaan yang berbeda, ekspresi eksplisit, apakah organisasi memiliki strategi inovasi, dan juga peran yang dapat diidentifikasi untuk produk dan layanan baru. Jenis ukuran kedua menganggap strategi sebagai instrumen dinamis yang membentuk dan memandu inovasi dalam organisasi. Langkah-langkah ini mengasumsi bahwa strategi ada dalam pengajuan pertanyaan tentang seberapa efektif dalam membentuk dan membimbing, apakah struktur dan sistem selaras, apakah tujuan inovasi sesuai dengan tujuan strategis, dan langkah serupa selanjutnya dari kecocokan strategi. Untuk kepemimpinan strategis, dari perspektif kepemimpinan strategis, perilaku manajemen berpengaruh terhadap inovasi. Sikap manajerial juga tercermin dalam norma atau dukungan terhadap inovasi. Bentuk dari sikap ini adalah harapan, persetujuan, dan dukungan praktis dari upaya untuk memperkenalkan cara-cara baru dan lebih baik dalam melakukan sesuatu di lingkungan kerja. Baik, berikutnya adalah terkait budaya dan struktur organisasi. Budaya dan struktur organisasi menyangkut bagaimana cara staf atau pegawai itu dikelompokkan dan budaya organisasi di mana mereka bekerja. Ada banyak pekerjaan pada faktor situasional dan psikologis yang mendukung inovasi di dalam organisasi. Lingkungan kerja dalam hal ini adalah elemen struktur dan budaya, membuat perbedaan pada tingkat inovasi di organisasi. Organisasi harus memberikan kebebasan untuk memungkinkan eksplorasi hal kreatif dengan kontrol untuk mengelola inovasi secara efektif dan efisien. ENS 2022 menetapkan serangkaian karakteristik umum untuk kelompok khusus yang diberikan tugas inovasi, yakni yang pertama kualifikasi dan pengetahuan pimpinan proyek, kedua pimpinan proyek yang ditugaskan, ketiga komunikasi dan kerjasama antar fungsi, 4 multidisiplin, dan yang kelima adalah otonomi dan tanggung jawab untuk proses. Damanpor 1996 mengungkapkan bahwa kompleksitas organisasi, jumlah spesialisasi, dan diferensiasi tugas dilaporkan memiliki hubungan yang positif, di mana sentralisasi sendiri kita ketahui adalah pemusatan wewenang pengambilan keputusan di puncak hierarki organisasi. Sedangkan formalisasi adalah tingkat penekanan pada aturan dan prosedur dalam kinerja peran.
Sentralisasi dan juga formalisasi telah terbukti menimbulkan dampak negatif pada inovasi organisasi. Konsep lingkungan kerja adalah isu yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dan penciptaan budaya atau iklim, di mana individu menganggap inovasi sebagai tujuan organisasi yang diinginkan dan didukung. Moral dan motivasi adalah dimensi organisasi inovatif yang dapat diukur karena berkaitan dengan yang pertama individu. Jadi sejauh mana personel diberi penghargaan dengan baik. Yang kedua terkait kelompok. Nah ini bagaimana sistem penghargaan lebih berbasis ke kelompok daripada individu. Dan yang ketiga adalah organisasi. Sejauh mana organisasi berusaha untuk unggul. Untuk kategori berikutnya dalam manajemen portofolio, fokus dari manajemen portofolio adalah membuat pilihan strategis, teknologi dan sumber daya yang mengatur pemilihan proyek dan bentuk masa depan organisasi. Masalah alokasi sumber daya, evaluasi, pemilihan dan penghentian proyek dalam mencapai portofolio optimal telah diselidiki secara ekstensif. Semua model memiliki tujuan untuk merancang sarana yang mengalokasikan sumber daya ke proyek untuk mendapatkan keseimbangan optimal dalam portofolio pengembangan produk, yaitu sampai pada portofolio yang mengoptimalkan pertukaran antara pengembalian dan risiko. Berikutnya adalah proses pemilihan proyek inovasi membutuhkan evaluasi dan alokasi sumber daya dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, proses sistematis yang dipandu oleh kriteria pemilihan yang jelas dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas dan meningkatkan posisi kompetitif organisasi. Kemudian, model ekonomi dan manfaat mencoba untuk menghitung biaya atau manfaat atau risiko keuangan untuk mengejar proyek tertentu. Sementara, pendekatan pemrograman matematis berusaha untuk mengoptimalkan beberapa fungsi objektif yang berfokus pada kendala sumber daya tertentu. Semua pendekatan didasarkan pada ukuran keuangan, seperti Internal Rate of Return atau IRR, Net Present Value atau NPV, dan juga Return on Investment atau ROI. Berikutnya adalah terkait manajemen proyek. Manajemen proyek sendiri berkaitan dengan proses yang mengubah masukan menjadi inovasi yang dapat dipasarkan. Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk memodelkan proses inovasi, yakni sebagai rangkaian peristiwa, sebagai interaksi sosial, rangkaian transaksi, dan sebagai proses komunikasi. Ada beberapa elemen umum yang dapat dirangkum sebagai komponen utama dari manajemen proyek inovasi, yakni efisiensi proyek, peralatan, komunikasi, dan kolaborasi. Berikutnya adalah beberapa penelitian berupaya untuk mengukur efisiensi manajemen proyek dan sebagian besar dalam bentuk perbandingan antara anggaran dan aktual, dalam hal ini biaya proyek, durasi proyek, dan juga peramalan pendapatan. Ukuran lain dari keberhasilan manajemen proyek adalah kecepatan, di mana kecepatan inovasi berkorelasi positif dengan kualitas produk atau sejauh mana hal itu memenuhi persyaratan dari pelanggan. Kemudian, penggunaan peralatan dan proses terstruktur dapat diukur dengan evaluasi proses proyek, misalnya penggunaan siklus pemecahan masalah formal, penggunaan prosedur evaluasi formal pasca peluncuran, atau penggunaan proses bersertifikat. Kemudian masih terkait manajemen proyek, Damanpur 1991 menunjukkan adanya hubungan positif antara komunikasi internal dan juga inovasi. Komunikasi internal memfasilitasi bagaimana penyebaran gagasan dalam suatu organisasi, meningkatkan keragaman, dan juga berkontribusi pada iklim tim. Komunikasi dapat diukur dengan berbagai mekanisme integrasi, seperti komite, jumlah pertemuan, dan kontak. Ukuran komunikasi internal dan eksternal dalam literatur didasarkan pada evaluasi subjektif dan perhitungan frekuensi objektif. Kemudian berkolaborasi dengan pemasok dan pelanggan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses inovasi. Kategori terakhir adalah komersialisasi.
Komersialisasi dapat dianggap sebagai fase kedua dari dua fase dalam konseptualisasi proses inovasi Zartman et al. 1973, yaitu implementasi. Keberhasilan pengenalan produk dan layanan baru ke pasar penting untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Klein et al. 1995 menganggap bahwa komersialisasi sebagai fase transisi, di mana organisasi menjadi kurang bergantung pada kemampuan teknologinya, penting selama kegiatan inisiasi, tetapi lebih bergantung pada dinamika pasar. Komersialisasi berkaitan dengan membuat proses atau produk inovatif menjadi sukses secara komersial, termasuk isu-isu seperti pemasaran, penjualan, distribusi, dan juga usaha patungan. Bala Chandra dan Brockhoff 1995 mencirikan tahap komersialisasi yang membutuhkan uang besar, ulasan pasar, dan komitmen organisasi. Bidang komersialisasi menjadi isu yang paling tidak berkembang dalam manajemen inovasi. Ini adalah gap atau kesenjangan yang sangat besar. Tanpa ukuran terakhir ini, ukuran-ukuran sebelumnya tidak akan memberikan hasil yang layak secara komersial bagi perusahaan. Selanjutnya untuk diskusi atau pembahasan. Yang pertama, pengukuran manajemen inovasi adalah disiplin penting bagi akademisi dan praktisi. Kapasitas organisasi dan untuk berinovasi ditentukan oleh banyak faktor yang berhubungan baik dengan orientasi organisasi internal maupun dengan lingkungan pasar, dan tugas untuk menghasilkan lalu mengubah ide menjadi produk yang dapat digunakan dan dipasarkan membutuhkan koordinasi dan integrasi antar fungsi tingkat tinggi. Paper ini dibuka dengan pengamatan umum bahwa pengukuran inovasi tampaknya tidak terjadi secara rutin dalam praktik manajemen, dan jika demikian cenderung berfokus pada ukuran keluaran. Pengukuran manajemen inovasi jarang dilakukan dalam mode ad hoc, dan model fenomena manajemen inovasi yang tidak berlaku, tidak seimbang, dan kurang spesifik. Hal ini menunjukkan sebagian besar konseptual kontemporer dari fenomena manajemen inovasi diabaikan dalam praktik pengukuran praktisi. Akibatnya adalah peluang untuk manajemen proses inovasi yang lebih efisien dan tidak terwujud. Beberapa kemungkinan alasan ini adalah kegagalan akademisi untuk berkomunikasi secara memadai, tidak konsisten, tidak dapat akses, dan kerumitan tindakan serta sintetis dan pengemasan yang buruk. Berdasarkan tinjauan dan sintetis literatur, diusulkan konseptualisasi 7 dimensi dari fenomena manajemen inovasi dan menerapkannya pada pemeriksaan masalah pengukuran. Melalui penerapan kerangka ini disarankan agar para praktisi dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan manajemen inovasi, mengidentifikasi kesenjangan, kelemahan atau kekurangan, dan juga potensi peningkatan. Diharapkan organisasi yang menerapkan kerangka ini akan menemukan area di mana inovasi hanya diadopsi secara nominal dalam proses mereka dan mengidentifikasi area di mana perhatian dan sumber daya dapat difokuskan. Kerangka pengukuran yang disajikan menunjukkan luas dan beragamnya elemen manajemen inovasi dan yang ideal perlu diukur. Pilihan metrik pengukuran R&D dan yang sesuai bergantung pada kebutuhan pengguna dalam hal kelengkapan pengukuran, jenis R&D yang diukur, data yang disediakan, dan sejumlah upaya yang dapat dilakukan pengguna untuk dialokasikan ke latihan. Serangkaian ukuran manajemen inovasi secara implisit ada dalam literatur, meskipun mungkin terfragmentasi dalam penampilan dan presentasi. Dengan menyatukan kerangka manajemen inovasi dari berbagai sumber, paper ini bertujuan untuk membawa isu-isu tersebut secara terbuka dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang relevan. Di beberapa bidang manajemen inovasi terdapat kesenjangan pengukuran yang teridentifikasi. Kesenjangan ini ada dua jenis. Yang pertama, kesenjangan validasi dan kesenjangan penghilangan atau omission gap. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait gap ya. Di sini terdapat dua gap. Yang pertama validity gap dan yang kedua omission gap. Untuk validity gap,
adalah gap yang muncul ketika tidak ada cukup bukti bahwa ukuran yang diusulkan benar-benar menangkap driver atau keluaran dari manajemen inovasi. Demikian pula, tidak ada bukti bahwa sejumlah besar persepsi subjektif dari praktik manajemen inovasi yang diusulkan sebenarnya berhubungan dengan kinerja manajemen inovasi. Yang kedua, omission gap adalah gap yang terjadi di mana pentingnya aspek inovasi, manajemen inovasi didukung dalam literatur, tetapi ukuran untuk aspek ini kurang. Gap ini sangat lazim dalam elemen manajemen inovasi seperti manajemen pengetahuan, strategi inovasi, dan komersialisasi yang tidak ditekankan secara kuat dalam literatur tentang inovasi berbasis teknologi dan manufaktur. Berikut adalah beberapa gap yang ditemukan di literatur yang direview. Yang pertama, ketergantungan berlebihan pada ukuran keuangan daripada ukuran proses, misalnya penggunaan ukuran keuangan untuk optimalisasi portofolio. Yang kedua, ketergantungan pada codified knowledge seperti paten dengan mengesampingkan ukuran yang lebih tidak berwujud. Ketiga, pengukuran tingkat sumber daya atau kegiatan tanpa indikasi tingkat yang optimal. Yang keempat, pengukuran driver inovasi tanpa mengukur apakah driver ini selaras satu sama lain dan dengan strategi perusahaan. Kelima, tidak adanya ukuran umum untuk properti penting dari struktur organisasi seperti fleksibilitas dan kurangnya ukuran kecocokan antara struktur dan lingkungan. 6. Adanya bias teknologi dan new product development terhadap ukuran manajemen proyek dan relatif tidak adanya ukuran untuk sektor jasa. 7. Kurangnya ukuran untuk komunikasi internal. Dan yang terakhir, kurangnya ukuran umum untuk manajemen komersialisasi, khususnya seputar kemampuan pemasaran dan penjualan untuk produk dan layanan inovatif. Tidak adanya kerangka yang diterima dari ukuran-ukuran manajemen inovasi tidak hanya mengarah pada kesenjangan atau gap yang diidentifikasi sebelumnya, tetapi juga masalah lain dalam literatur. Seringkali tidak jelas apakah matriks yang digunakan adalah rancangan peneliti sendiri atau tidak, diambil dari literatur, atau apa yang digunakan oleh organisasi yang sedang dipelajari. Dan tidak selalu jelas kapan metrik dibuat atau direkomendasikan. Apakah metrik tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam kapasitas penelitian atau untuk tugas manajemen. Dan dengan tidak adanya kerangka yang komprehensif untuk pengukuran manajemen inovasi, organisasi pasti akan menggunakan metrik ad hoc dan parsial yang dapat mendorong praktik yang boros, misalnya mengukur kemampuan manajemen inovasi menurut pengeluaran research and development tahunan. Dan diharapkan kerangka yang dibangun dalam paper ini akan berguna dalam penyusunan ukuran manajemen inovasi yang komprehensif. Kesimpulan, dalam mengkaji suatu inovasi agar memiliki nilai efisien, komersial, dan berkelanjutan dapat menggunakan metode kerangka kerja pengukuran antara lain. Yang pertama, masukan. 2. Manajemen pengetahuan. 3. Strategi inovasi. 4. Organisasi dan budaya. 5. Manajemen portofolio. 6. Manajemen proyek. 7. Komersialisasi. Kerangka kerja tidak hanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pengidentifikasian masalah inovasi, tetapi juga masalah dari suatu literatur. Diharapkan dengan adanya kerangka kerja dalam paper akan berguna dalam penyusunan langkah manajemen inovasi. Kelebihan, kekurangan, dan saran. Kelebihan dari paper ini yaitu kelebihan dan kekuatan dari penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji bagaimana suatu inovasi tidak hanya dijadikan suatu kegiatan biasa, tetapi dengan melakukan berbagai pengukuran dan review dari berbagai literatur, sudut pandang, dan kajian, maka diperoleh suatu inovasi yang efisien secara ekonomi, komersial, dan dapat digunakan berkelanjutan dan dikembangkan jangka panjang. Keterbatasan dari penelitian ini adalah yang pertama, belum diberikan studi kasus contoh untuk pengukuran. Yang kedua, dalam pengukuran review yang dilakukan besaran angka, belum ada penetapan standar nilai. Walaupun begitu, sudah dapat dijabarkan terkait pentingnya pengukuran. Baik, Sobat Learning Indonesia, kami akan melanjutkan pemaparan terkait saran. Nah, yang pertama adalah saran dari implikasi praktis dari hasil penelitian. Yang pertama, perlu adanya ukuran yang selaras dengan baik antara aktivitas proses inovasi yang dicatat.
Yang kedua, perlu perangkat untuk membantu mengidentifikasi matriks yang tepat untuk diterapkan. 3. Model proses manajemen inovasi dapat diperluas dari perspektif pengukuran dan mencakup setiap dimensi. 4. Pengukuran manajemen inovasi dilakukan dengan model fenomena manajemen inovasi yang berlaku, seimbang, dan spesifik. 5. Elemen manajemen inovasi, yakni manajemen pengetahuan, strategi inovasi, dan komersialisasi, agar lebih ditekankan secara kuat pada inovasi berbasis teknologi dan manufaktur. Dan yang keenam, diperlukan kerangka pengukuran manajemen inovasi dengan metrik yang jelas dan juga komprehensif. Selanjutnya untuk saran yaitu yang pertama, penelitian lebih lanjut dengan menitik beratkan pada ukuran proses dibandingkan dengan ukuran keuangan. Yang kedua, penelitian lebih mendalam terkait pengukuran tingkat sumber daya atau kegiatan dengan indikasi tingkat yang optimal. Yang ketiga, penelitian berikutnya terkait pengukuran driver inovasi yang mengukur keselarasan driver satu sama lain dan dengan strategi perusahaan. Yang keempat, penelitian dengan menggunakan ukuran umum untuk properti penting dari struktur organisasi seperti fleksibilitas dan ukuran kecocokan antara struktur dan lingkungan. Yang kelima, penelitian terkait bias teknologi dan NPD terhadap ukuran manajemen proyek dan ukuran untuk sektor jasa. Yang keenam, penelitian membahas ukuran untuk komunikasi internal dan ukuran umum untuk manajemen komersialisasi, khususnya seputar kemampuan pemasaran dan penjualan untuk produk dan layanan inovatif. Demikian untuk paper review dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.